Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? Ibu harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak ibu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai proposal, mulai dari pengertian, tujuan, struktur, kebahasaan, dan langkah-langkah menulis proposal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai karya tulis ilmiah, yaitu pengertian, tujuan, ciri-ciri, manfaat, dan apa itu jenis dari karya tulis ilmiah. Nah, untuk itu anak-anakku tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Salam sehat dan salam SMP. Berbicara dalam bahasa Indonesia, sebenarnya apa saja yang harus kita ketahui dalam pelajaran ini? Ada 4 keterampilan yang harus kita pahami dalam bidang studi bahasa Indonesia. Yang pertama, keterampilan menyimak. Yang kedua, keterampilan membaca. Yang ketiga, keterampilan berbicara. Dan yang keempat, keterampilan menulis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari karya ilmiah atau karya tulis ilmiah yang kita kelompokkan pada keterampilan menulis. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada karya tulis ilmiah ini? Yang pertama adalah pengertian, karakteristik, ciri-ciri, dan jenis karya ilmiah. Bagian yang kedua, identifikasi informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang dibaca. Yang ketiga, rancangan informasi, tujuan, dan esensi dalam karya ilmiah. 4. Analisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Yang terakhir, pengonstruksian karya ilmiah dengan memperhatikan isi sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian A. Pengertian karya ilmiah. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta atau observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Pendapat lain mengatakan karya ilmiah merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi berbagai informasi. Informasi merupakan hasil pengamatan dan penelitian. Dari pengertian tersebut, ada 3 kata kunci yang dapat kita simpulkan dari karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah berupa tulisan. Yang kedua, harus sistematis, artinya tersistem, teratur, dan tersusun. Yang ketiga, ilmiah, artinya berdasarkan pola penalaran atau kaidah keilmuan. Sedangkan karakteristik karya ilmiah ada 3. Yang pertama, karya ilmiah merupakan hasil kajian literatur atau laporan pengamatan dan penelitian. B. Karya ilmiah menampilkan pemahaman penulis terhadap permasalahan yang dibahas. C. Karya ilmiah menampilkan kemampuan
meramu berbagai sumber informasi ke dalam sebuah karya tulis yang utuh. Berikutnya, ciri-ciri karya ilmiah. A. Logis, artinya segala keterangan dapat diterima akal. B. Sistematis, artinya urutan yang terdapat di dalam karya tulis ilmiah harus berkesinambungan. C. Objektif, yaitu keterangan yang tersaji apa adanya atau sebenarnya. D. Tuntas, yaitu kupasan terperinci dan lengkap. E. Kebenarannya dapat diuji. F. Berlaku umum, yaitu kesimpulannya bagi semua populasi. G. Karya ilmiah menggunakan bahasa baku dan tata tulis yang sesuai dengan kaidah bahasa. Berikutnya, apa manfaat menulis karya tulis ilmiah? Adapun manfaat yang pertama yaitu melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. B. Penulis mendapat kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. C. Mengembangkan pikiran menjadi lebih matang. D. Mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan. E. Meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. F. Berlaku umum, kesimpulan bagi semua populasi. G. Dengan menulis karya tulis ilmiah, penulis akan merasa puas atau merasakan kepuasan intelektual. Nah, apa saja jenis dari karya ilmiah? Seperti yang sudah sering kamu dengarkan, ada 5 contoh atau jenis dari karya ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup pengetahuan. Yang kedua adalah artikel. Artikel merupakan karya tulis dengan panjang tertentu yang berisi gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembacanya. Yang ketiga, skripsi. Skripsi atau sering disebut dengan tugas akhir, yaitu istilah yang digunakan di Indonesia untuk mendapatkan gelar sarjana dari perguruan tinggi. Sedangkan tesis adalah tugas akhir jenjang magister atau S2. Tesis salah satu karya ilmiah tertulis yang disusun secara individual berdasarkan hasil penelitian empiris untuk dijadikan bahan kajian akademis. Yang terakhir adalah disertasi. Disertasi merupakan karya tulis ilmiah resmi atau ilmiah resmi akhir seseorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S3. Jadi kalau skripsi biasanya untuk S1, tesis untuk S2, disertasi adalah untuk program S3.
Nah, anak-anak Ibu, untuk lebih memahami pengertian, karakteristik, tujuan, ciri-ciri, dan jenis karya ilmiah, silahkan kamu kerjakan tugas yang sudah Ibu buat di kolom tugas classroom. Kerjakan dengan baik sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan di dalam video dan dikumpul tepat waktu. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Salam sehat dan salam ISIP.